oke lah aku mau ke Ancol lah sekali lagi, tempat ternyata bagus. Gitu ya. Assalamualaikum guys, saya sedang berada di Ancol pada tanggal sekarang 26 Mei 2022 ya. Nah, Ancol ini Taman Impian Jaya Ancol kemarin waktu pandemi 2 tahun tutup, padahal pada tahun 2019 pengunjung Ancol adalah yang paling banyak sepanjang sejarah. Tapi ketika pandemi 2 tahun, silakan Pak. Ketika pandemi 2 tahun dia harus tutup ya. Ancol ini punya 5 wahana utama. 4 ya, yaitu yang pertama adalah Dufan Dunia Fantasi, yang kedua adalah SeaWorld itu akuarium besar ya, yang ketiga adalah Atlantis, kolam renang yang aneka wahana di sana, kemudian Ocean Dreams, tempat untuk binatang-binatang beraksi, binatang air ya. Ada lagi satu lagi Eco Park ya. Tapi juga ada yang lain ya, perkembangan dari Ancol ini selain yang tadi juga pantai publik akan dibuat di sini ya. Pantai publik maksudnya apa? Pantai publik adalah pantai di mana masyarakat bisa gratis datang menikmati Ancol ya tanpa berbayar. Di pantai publik tersebut akan didirikan juga Museum Rasulullah ya. Dan kemudian nah di sana tuh ya ada yang akan dibuat Masjid Apung ya. Selain itu sepanjang pantai juga diperbaiki dengan tema Symphony of the Sea. Banyak lagi macam-macam ya yang akan dikembangkan di Ancol. Mudah-mudahan Ancol bisa terus berkembang setelah 2 tahun ini tutup. Mudah-mudahan berikutnya bisa akan berjaya kembali ya. Dan saya akan bertanya pada pengunjung yang ada bagaimana kesan dari mereka. Oke, kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari DPRD DKI Jakarta. Ini pengen nanya, ini kan Mbak siapa tadi? Mbak Titin, kemudian Bu Dewi, Bu Seminar. Itu mic-nya dideketin mulut. Ini dari mana nih? Dari Bogor. Bogor. Iya. Dari pagi ini di sini juga. Iya. Dari pagi. Ini yang keberapa kali ke Ancol? Kalau saya kedua kalinya. Kedua kali sejak seumur hidup? Iya. Oh gitu. Dua kali ya. Dulu suami sering kesini. Sekarang baru lagi. Dulu mah kan masih nggak begini bagus. Karena banyak perubahan ya, pemandangan udah bagus. Nah, kita juga cukup lah ya. Bentar, yang kemarin itu yang pertama kali tahun berapa? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Aja belum begini. Sedangkan aku ke Gunung, tempatnya nih, tempatnya udah bagus kata aku. Oke lah aku mau ke Ancol lah sekali lagi, tempat ternyata bagus. Gitu ya. Bagusnya apanya yang bagus? Pemandangan juga banyak perubahan. Pokoknya untuk selfie juga bagus, kebersihannya juga bagus. Alhamdulillah keamanan juga enak. Oke, terus kalau tadi jadi cuma ke pantai aja atau ke wahana? Ke Dufan atau ke? Aku ke wahana belum. Jalan-jalan dulu ya. Baru kesini. Baru kesini. Iya. Berarti sampai sore ntar? Iya sampai sore. Terus mau ke mana abis ini? Mau keliling-keliling Ancol dulu. Iya. Nggak ke SeaWorld itu nggak? Enggak. Ke pantai kali ya? Iya, ke pantai. Oke, ini kan memang abis pandemi diperbaiki direnovasi ya. Sebenarnya sebelum pandemi juga sedang direnovasi, tapi 2 tahun tutup karena pandemi kan ya. Iya. Sekarang mau dibangun lagi. Nah, ada masukan nggak dari mbak-mbak ini, dari Bu Titin ya? Kira-kira bagusnya diapain? Dikasih pendopo-pendopo ya, jadinya tempat-tempat untuk orang-orang berteduh kan, jadi nggak ini di sini gitu, ada tempat-tempat. Kalau hujan ya. Iya. Kalau hujan. Kalau hujan. Pokoknya udah ada ya sedikit-sedikit. Iya. Ada sih sedikit-sedikit ya pendopo ya. Alhamdulillah istilahnya ada peningkatan lebih bagus lagi. Gazebo-nya itulah. Tinggal gazebo aja. Oke. Terakhir, yang ibu-ibu tahu ada berapa permainan atau berapa wahana di Ancol? Kurang tahu aku ya. Wahananya apa di depannya? Apa aja? Dufan tahu Dufan nggak? Iya, Dufan. Dufan. Selain Dufan apa lagi?
itu apa kolam renang itu. Kolam renang Atlantis. SeaWorld, Nah, ya. terus apa lagi? SeaWorld. Iya. SeaWorld. Terus apa lagi? Terusnya Satu lagi? Apa ya satu lagi ya? Satu lagi namanya Ocean Dream. Ya. Samudra. Oh baru itu ya? Iya. Kayaknya baru ya? Enggak, dulunya namanya Samudra apa? Gelanggang Samudra dulu namanya. Oh iya, Ganti gelanggang namanya Samudra. Iya, yang ada lumba-lumba. Iya. Oke, ya. Oke deh, ntar kita tunggu ya kedatangannya kembali. Kalau sekarang kan pantai aja. Iya. Nanti lain kali yang lain. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, sekarang saya ketemu dengan keluarga ya yang sedang berlibur juga ke Ancol. Ini udah ke Ancol yang keberapa kali dengan Mbak siapa? Kalau aku udah 3 kali kesini. 3 kali. Istianda. Destianda. 3 kali sebelumnya, sebelum pandemi atau sesudah pandemi itu? Ancol. Sebelum pandemi yang 2 kali, yang sekarang di ketiganya. Ada perubahan nggak Bu dari Ancol? Oh banyak. Banyak ya. Iya. Perubahan yang bagus atau perubahan yang buruk? Bagus sih menurut saya sih. Lebih rapi, lebih tertata. Waktu kita kesini tuh masih belum ada ini nih. Restoran-restoran ini belum ada. Itu sebelum pandemi. Sekarang udah ada, udah lebih bagus sih. Udah ada tempat sampah di mana-mana, lebih bagus lah gitu. Pandemi kan 2 tahun tutup. Iya. Oke, saya nanya nih, pertanyaan kuis. Ada berapa wahana di Ancol? Kamu yang jawab Kak, ayo Kak. Ada wahana air ya. Wahana air, maksudnya fun. Dufan, Fun, dia pasti. Dufan, Apa lagi? Marina, Marina, oke. Putri Duyung. Putri Duyung. Atlantis, Atlantis. Apalagi sih hotel. Samudra Ocean, Sekarang namanya Ocean Dream. Ocean ya, Ocean Dream. Nah, terus Apalagi? Apalagi ya? apa lagi? Masih berapa ini emang masih? Bapaknya ya? Ayahnya itu. Pantai Antara nih. SeaWorld. Yang Marina itu bukan Siwon ya, SeaWorld. Siwon. Kita pakai Siwon. Oh itu pasar seni. Pasar Seni. Pasar Seni. Nah, terus ada satu lagi yang gratis masuknya. Apa tuh? Eco Park, tahu nggak Eco? Oh yang Nah, baru, Belum. baru Eco ya. Park yang untuk bisa lari segala macam. Hutan. Yang baru ya. Yang baru. Baru kan. Belum tahu sih nanti. Oke deh. Oke deh, terima kasih ya. Ya, makasih banyak. Mudah-mudahan bisa menikmati Ancol. Ini Ancol nih milik Jakarta, milik BUMD. Jadi sarana yang harus kita jaga juga sama-sama ya. Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Semoga lebih baik. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu nih dengan orang Ancolnya ya. Setelah kita kemarin jalan-jalan udah ke sana, Pak Ano, jalan-jalan ke menemui pengunjung. Ketika itu H-10 kalau nggak salah ya, dari perhelatan Formula E. Kita tanya kesan mereka itu, waktu itu banyak juga ininya, banyak pengunjung. Kita tanyain kesan mereka tentang Ancol dan lain-lain. Ada nanti videonya. Tapi sekarang kita mau nanya-nanya nih, Direktur Keuangan Ancol, Bapak Suparno harusnya ya. Ditulisnya dipanggilnya Bang Ano. Nah, jadi pertama yang ini dulu deh. Ini sebenarnya kemarin kan 2 tahun pandemi, Ancol mengalami hantaman, omset hampir 0, kemudian rugi besar. Nah, apa yang membuat tahun ini Ancol bisa pede untuk bisa kalau Nike itu kembali gitu ya? Apakah karena memang punya aset yang terbesar mungkin di Indonesia atau di Asia? Silakan. Terima kasih Bang Taufik, para penonton setia MTZ Channel. Jadi kalau ngelihat apa yang membuat kepercayaan diri Ancol bisa bangkit lagi di tahun ini, sebenarnya saya bagi menjadi 2 sebenarnya. Pertama adalah dari sisi aset value yang kita miliki, nilai dari aset yang kita miliki. Nilainya itu artinya apa? Brand equity yang kita miliki dari Ancol itu sebenarnya sesuatu yang modal besar yang bisa kita aktifasi, dan rasanya tidak ada orang yang tidak tahu Ancol.
Jadi sekarang lah posisinya kita mengaktifasi dengan servis yang produk-produk yang inovatif, sehingga orang teringat memorinya, terus begitu datang dia, oh ternyata Ancol sedikitnya udah mulai berubah. Kita lihat begitu kita masuk dari gerbang itu sebenarnya kan udah ada ambience yang baru itu, ada water fountain. Jadi di samping itu dengan kemarin ya baru. Memang kita persiapkan untuk menyambut begitu PPKM ini diturunkan, bahwa memang ada sesuatu yang baru lah dari Ancol. Jadi itu bisa menjadi aktivasi yang efektif gitu. Terus wahana-wahananya kita pertahankan, service levelnya kita naikkan. Itu kita yakin bahwasanya wahana atau atraksi yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh destinasi dimanapun di Jakarta ataupun di Indonesia. Nah, jadi kami terbesar lah. Jadi tinggal kita mengaktifasi itu. Itu dari sisi aset value yang kita miliki. Dari sisi kinerja keuangan itu kita sangat optimis tahun ini kita bisa take off, kita bisa naik karena restrukturisasi keuangan kita itu udah kita berhasil laksanakan, dan itu bisa menurunkan cost dari biaya-biaya yang kita miliki hari ini. Jadi secara cash flow harusnya tahun ini lebih stabil, Bang. Kalau pengunjung juga sudah mulai. Jadi pengunjung itu posisi normal. sampai Mei dari target budget kita itu udah 50%, Bang. Udah 50% dari budget kita. 50% dari budget maksudnya gimana tuh? Jadi dari target, jadi kan kita memang tahun ini menarget tahun itu 50% Mei. Harusnya kan Juni ya. Harusnya Juni. Tadi dikatakan akan dipertahankan tuh, dipertahankan di ini kan ya. Gimana competitive advantage yang akan karena kan udah ada juga tuh saingan-saingan ya, peak segala macam kan. Ya. Ini apa yang akan Ancol buat supaya dia berbeda? Oke. Jadi kita pahamin, Bang, bahwasanya persaingan itu nggak hanya lahir atau datang dari destinasi yang sifatnya fisik. Persaingan itu datang secara digital dan online juga. Jadi kayak tontonan-tontonan YouTube, Netflix itu menjadi sesuatu yang mengancam keberadaan kita sebagai pengelola destinasi, karena itu menahan orang untuk pergi ke wisata. Sehingga kita sekarang ini menyiapkan strategi bagaimana kita memperkuat kita lagi ngedevelop disebut dengan film animasi, Bang. Jadi film animasi itu diambil dari karakter IP yang kita miliki, ya, terus menjadi sebuah tontonan film yang akan kita tayangkan ya dalam mungkin bisa tahun depan kita bisa tayangkan. Ditayangkan di mana? Di bioskop. Dan di ini terus turunannya tentunya akan menciptakan aktivasi bisnis turunan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah gini. Bagaimana kita mempertahankan Dufan itu sebagai salah satu theme park yang memang itu bisa menservis semua elemen itu, kita perkuat dengan IP karakter yang akan dibangun melalui film. Jadi ketika orang nanti lihat di film, oh dia memorinya bisa kembali ke Dufan lagi nih. Jadi itu sebagai bentuk meningkatkan awareness kita yang akan kita lakukan. Seperti Disneyland gitu ya? Seperti Disneyland. Jadi Disneyland tuh punya karakter, ada Mickey Mouse, ada film terbaru dan lain-lain itu kayak gitu. Oke. Kapan tuh? Kita sekarang lagi pre-production. Insya Allah sih tahun depan udah mulai siap lah untuk launching. Satu keluhan yang masih terdengar adalah bahwa Ancol tuh relatif mahal, ya, Dufannya di atas 200. Walaupun sebenarnya saya lihat memang ada yang ini ya, yang gratis ya, misalnya Eco Park ya gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada Outbound masih ada apa enggak tuh ya. Nah tapi kemudian juga dari presentasi Ancol di Komisi B di DPRD itu kan ada rencana untuk pantai free atau pantai publik, kemudian ada Museum Rasulullah, ada Masjid Apung. Sekarang bagaimana Ancol melayani itu ya, jadi permintaan atau kebutuhan masyarakat Jakarta untuk hiburan wisata yang juga terjangkau ya. Jadi jadi memang Bang, kita itu sudah menyiapkan atraksi yang memang itu sebenarnya tiket masuknya cuma gerbang aja gitu ya.
Jadi dia bisa nikmatin itu. Memang untuk beberapa yang wahana yang karena kita harus mempertanggungjawabkan investasi yang kita lakukan di situ, ya memang kita lagi kita tentunya nggak membuka itu secara gratis karena kita mempertanggungjawabkan investasinya gitu Bang ya. Tetapi kita yakin bahwasanya apa yang kita berikan itu sebenarnya fair secara harga yang kita tetapkan. Nah, jadi kita memang sebagai BUMD itu ketika menetapkan harga itu memang basisnya adalah pengembalian investasi kami itu memang fair gitu. Jadi tidak mematok harga yang sewena-wenanya gitu. Jadi semena-menanya gitu. Jadi itu secara fair. Nah, terkait dengan pantai publik dan lain-lain itu ya Bang ya. Kita memang lagi mengkaji secara cermat ya strategi yang pas itu seperti apa. Karena gini, 2 tahun kita tutup itu kan kita cost terus tuh Bang, nggak ada pendapatan gitu ya Bang ya. Jadi kita pengen apapun yang kita lakukan nanti itu memang mengkompensate dulu nih Bang, mengkompensasi kerugian ini dulu nih. Berarti gitu. Emang ada ini ulang ya, hitungan ulang Nah terus kita juga lagi nyusun, sebenarnya gini, kita lagi nyusun sumber pendapatan apa sih yang bisa mengkompensasi kalau seandainya dibuka nih sebagian misalnya gitu. Jadi kita lagi memetakan pendapatan apa yang sebenarnya bisa mengalihkan ini sehingga Ancol itu bisa sustain sebenarnya. Jadi kan agak sedikit ironis kalau seandainya kita buka gitu ya, tetapi Ancolnya drop gitu. Akhirnya Ancolnya tutup juga gitu. Jadi kita sedang dihitung ulang berarti ya. Jadi sabar, harap sabar ya. Tapi tadi untuk yang terjangkau itu ada ya, maksudnya ada. Ketika masuk beli 25.000 ya. Sekarang gerbang itu ada pantai, Eco Park, ya nanti ada atraksi juga. Atraksi pasar seni. Pasar seni kita mau aktivasi lagi. Jadi ada event-event yang memang itu kita sengaja untuk publik. Misal ada, kalau abang masuk tuh dari PGU ada, itu kita sebut dancing water fountain. Kalau itu menjelang sore, lampu dan ininya itu saya rasa itu ambience yang baru. Belakangnya Symphony of the Sea. Symphony of the Sea. Nah, itu nanti yang rumah-rumah itu Bang, itu nanti ada story-nya itu. Nah, itu gratis free. Ya, free ya. Ya, nanti kita ke sana ya. Tapi udah dibuka ya? Udah seperti itu. Yang belakang Symphony of the Sea itu lagi pembangunan, tapi nanti ada story-nya itu. Tapi yang dancing water fountain itu udah. Jadi kalau menjelang agak maghrib, sore, malam, ada jadwal yang seperti di Monas itu? Enggak, itu setiap hari itu. Oh, setiap hari ya. Jadi sekarang orang antusias untuk foto dan lain Instagramable gitu. Instagramable gitu. Itu Oke. Warga Jakarta menunggu sekali nih orang-orang muda atau ya orang-orang yang ada di BUMD untuk bagaimana perusahaan Jakarta ini maju, melayani rakyatnya dan juga menjadi sumber pendapatan, pendapatan daerah, pendapatan asli Jakarta. Walaupun nanti bukan ibu kota lagi, tapi tetap Jakarta menjadi kota yang maju, kota yang membahagiakan warganya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Bang Adam sudah mengganggu waktunya nih, beliau sibuk sekali. Terima kasih Bang Taufik. Mudah-mudahan kita bisa ke Ancol lagi kapan-kapan ya. Bukan kapan-kapan, bisa udah dibuka kan? Udah dibuka 100% ya? Atau kita situasional Bang, prokesnya itu tetap kita jaga. Tapi sudah banyak perbedaan di Ancol, seperti kemarin juga kita baca kita wawancara beberapa pengunjung ya. Ditunggu di Ancol ya. Terima kasih.